Hi everyone, Avi here. Di video kali ini saya pengen ngebahas satu topik yang di dunia skincare akhir-akhir ini udah mulai banyak diperbincangkan, yaitu seputar blue light. Nah, apa sih blue light itu dan apakah benar punya efek negatif ke kulit kita? Di video ini akan kita kupas tuntas ya. Dan di video ini juga akan ada rekomendasi produk yang bisa membantu melindungi kulit kita dari efek blue light. Oke, kalau udah penasaran, langsung aja kita mulai videonya ya. Oke, kita mulai dari pengertian blue light dulu ya. Jadi blue light atau istilahnya adalah high energy visible light, itu adalah pancaran atau cahaya yang kelihatan oleh mata kita yang terpancar dari sinar matahari. Nah, selama ini kan kita taunya sinar matahari itu ada UVA sama UVB aja gitu ya. Dan itu paling sering kita dengar karena memang ini yang dianggap paling merusak kulit kita. Padahal matahari itu mengeluarkan banyak sinar dengan berbagai macam jarak gelombang atau wavelength. Semakin pendek wavelength-nya, semakin tinggi energi yang dikeluarkan dari sinar tersebut. Nah, jenis-jenis sinar yang dikeluarkan dari matahari ini ada infrared, ada visible light, terus ada juga ultraviolet. Nah, ultraviolet inilah yang paling kita sering dengar ya. Ada UVA, UVB, dan juga UVC. Ultraviolet ini wavelength-nya paling rendah, sehingga dia itu energinya paling tinggi. Semakin tinggi energinya, semakin besar juga kerusakan yang ditimbulkan di kulit kita akibat sinar ini. Nah, sinar ultraviolet sendiri itu nggak kelihatan atau tidak kasat mata ya, sehingga kadang-kadang dia juga disebut invisible light. Nah, saat kita ngomongin blue light, sebenarnya yang kita maksud itu adalah visible light. Visible light sendiri itu sebenarnya terdiri dari spektrum warna. Nah, saat kita ngomongin blue light, itu yang dimaksud adalah visible light yang berwarna biru dan juga violet. Nah, visible light yang warna biru dan violet ini, dia jarak gelombangnya atau wavelength-nya itu paling pendek, sehingga dia memiliki energi yang tinggi. Dan juga dia itu posisinya paling dekat dengan sinar ultraviolet, dan juga berpotensi besar untuk menimbulkan kerusakan di kulit kita. Nah, makanya itu, blue light itu disebutnya high energy visible light. Memang penelitian tentang blue light dan juga efeknya ke kulit kita itu masih baru dan belum sebanyak penelitian seputar efek UVA ataupun UVB ke kulit kita. Tapi udah mulai nih ada beberapa penelitian yang menunjukkan kalau blue light itu ya punya efek negatif ke kulit kita. Salah satunya adalah karena blue light itu bisa menembus ke lapisan yang lebih dalam ke kulit kita, yaitu hypodermis. Apa aja sih kerusakan yang mungkin timbul dari blue light? Yang pertama, sinar blue light ini bisa menyebabkan bertambahnya produksi radikal bebas yang bisa merusak sel-sel kulit kita. Kedua, sinar blue light juga berpotensi untuk menyebabkan rusaknya kolagen. Dan yang ketiga, blue light itu juga bisa menimbulkan noda-noda gelap, terutama di kulit yang gelap. Kulit gelapnya, kalau kita mengacu ke Fitzpatrick Scale, itu ada di scale yang 4-6. Nah, biasanya nih, kulit orang Asia, orang Indonesia, itu tuh masuk ke dalam scale 4-6 ini. Nah, bukan cuma matahari aja yang mengeluarkan sinar blue light. Yang kita semua mungkin udah tahu, blue light itu dikeluarkan oleh layar gadget kita. Komputer, tablet, handphone kita, itu semua mengeluarkan blue light. Nah, seperti saya bilang tadi ya, walaupun penelitian tentang blue light itu masih sedikit, jadi kita masih belum benar-benar tahu pasti bagaimana blue light itu merusak kulit kita dan seberapa besar efeknya. Tapi nggak ada salahnya dari sekarang kita udah mulai memikirkan gimana caranya melindungi kulit kita dari blue light selain UVA dan juga UVB. Nah, bad news-nya tidak semua sunscreen yang kita gunakan itu punya perlindungan terhadap blue light. Menurut yang saya baca, kandungan sunscreen yang bisa juga melindungi kulit kita dari blue light itu adalah zinc oxide yang ukuran partikelnya besar dan juga iron oxide. Tapi bukan berarti itu satu-satunya cara kita untuk melindungi kulit kita dari blue light. Ada cara-cara lain sih sebenarnya. Yang pertama adalah kita menggunakan skincare dengan bahan antioksidan. Karena tadi itu ya, jadi blue light itu bisa meningkatkan produksi radikal bebas di kulit kita. Salah satu cara untuk melawannya adalah dengan antioksidan. Jadi kamu mulailah perhatikan skincare kamu, kalau bisa cari yang kaya akan antioksidannya. Tentunya bukan di skincare aja ya, antioksidan itu penting juga untuk kita konsumsi secara rutin, baik dari makanan ataupun minuman. Terus saat kita berada di luar ruangan, kita juga bisa menggunakan physical protection. Jadi menggunakan
pakaian yang bisa melindungi kulit kita dari sinar matahari, seperti topi, baju tangan panjang, payung, atau kita menghindari exposure langsung sinar matahari dengan mencari tempat yang teduh gitu. Nah, kemudian ada juga penelitian yang bilang kalau niacinamide itu bisa membantu untuk mengatasi kerusakan di kulit kita akibat blue light. Gimana sih caranya? Dan apakah ini juga bisa membantu untuk sinar blue light yang keluar dari layar gadget kita? Nah, untuk tahu lebih banyak tentang hal ini, saya udah ngobrol dengan Mr. Anson Zhang, seorang scientist yang udah punya pengalaman 14 tahun di bidang cosmetics formulation, dan beliau juga banyak melakukan penelitian tentang skincare formulation dengan bahan niacinamide, dan juga banyak melakukan studi seputar blue light dan efeknya ke kulit kita. Langsung aja yuk kita simak ngobrol-ngobrolnya. Hi Anson, how are you? Hi Afi, very glad to see you. Good to see you too. And it's really nice talking to you today. So we would love to chat with you more about skincare ingredients, more specifically niacinamide, and also about the blue light effects for our skin. Sure. So first of all, can you explain to us what are the main benefits of using skincare products with niacinamide as one of the ingredients? Yeah, sure. Niacinamide, as everyone knows, is also called vitamin B3. Actually, it's very versatile because it's a building block ingredient when it comes to major skincare applications. So the efficacy is mainly on 4 umbrellas. The first one is focused on the UV and blue light stressed skincare. So because when we expose to UV and blue light, will prematurely age our skin, also triggering skin pigmentation. So niacinamide actually should be very effective in tackling UV and blue light damage from protecting and also repairing UV stressed skin to maintain the skin is glow and elasticity. So the second one is also meet the carrying trend we call the pollution care, because niacinamide is also the ideal candidate to protect from airborne pollutants damage for beautiful and also healthy skin. The third one is we call the skin barrier care. The niacinamide has a function to strengthen the skin barrier, so skin is getting more and more resilient to external damage and with reduce the skin sensitivity. So skin is also well moisturized and comfortable. So it focuses on the sensitive skin and also moisturization skin. The last but not least, we call the blemish care. So actually in Southeast Asia, it's quite popular. So skin is acne-free, blemish-free, shine-free, and also with very refined skin appearance. So overall, niacinamide is a very versatile ingredient. Okay, so it seems like niacinamide has a lot of great benefits for our skin, right? But can you tell me if there is any side effects of using skincare products with niacinamide as the ingredient? As I mentioned before, niacinamide is also called vitamin B3. Actually, it's natural in our human body. So overall, actually, niacinamide is very well tolerated ingredients. But the so-called side effect comes from the nicotinic acid, which is present in it. Nicotinic acid actually has a possibility to cause the skin blushing. I see. So before you said that the niacinamide is quite versatile as an ingredient, right? Yes. But is it also versatile, meaning that all skin types can use it, or is there any specific skin type that will benefit well from niacinamide? Yes, niacinamide is ideal for all skin types. It's very well tolerated. Just to be sure that the level of nicotinic acid is maintained at a very minimum level. I see. Okay. So, Anson, can you tell us a little bit more about the difference between advanced niacinamide and regular niacinamide that are usually present in a lot of skincare products? So, thanks. Advanced niacinamide guarantee a minimum level of nicotinic acid, which is below 100 ppm. But the common dosage of niacinamide in the products is around 2%. So meaning that the nicotinic acid level is below 2 ppm. So what the 2 ppm means? It's just like 2 grams of rice within 1 million rice. So
Blue light is something that we hear more and more these days, right? It's becoming more often because nowadays people are more aware of the effect from high energy visible light or blue lights Yes. to our skin. Yes. But we also know that most sunscreen products out there don't really protect us from blue light because they just protect us from UVA and UVB. So is there any skincare ingredient that can do that to give us a protection from blue light? Yes, exactly. Actually, that's our hero today, niacinamide. I Yes. see. Okay, so how does it really work? For niacinamide, when used with the UV filters, for instance, titanium dioxide or zinc oxide, actually show better result because titanium dioxide and zinc oxide block the blue light, and also niacinamide works to protect the skin against the ROS, refractive oxygen species. I mean the oxidative stress caused by blue light. Okay, Anson. So, what about digital aging? How dangerous it is? Should we be concerned about blue lights emitting from our gadget screens, and what can we do to minimize the damage? Actually, digitalization, as everyone knows, that is a new norm now. With the COVID-19 pandemic, well, most of us actually have to work from home with a Yes. laptop and mobile phones. So these devices are ways of communication to the external world. So the time spent in front of the computers and also mobile phones have increased a lot. So with the increase in the time spent in front of this device, we have also been aware of the damage from the blue light that are emitted from this device. So blue light can cause more damage to our skin as it travels into deep layer of the skin. So blue light, unlike UVB and EVA, it penetrates into the epidermis, dermis, and also hydermis. So actually it destroys all. So therefore, I really advise that we should include blue light protection into our skincare regime. Blue light is also emitted by the daylight, and it's also important to protect against the blue light, actually outdoors. So outside and inside are both very important for blue light protection. We are exposed to our gadgets the whole day, right? So do we need to use sunscreen at night in that case because of the blue light emitting from our gadgets? Yeah, that's also I think that's really very good question because we also consider this field actually before. So we mentioned that actually for blue light protection, it's better to distinguish from the outdoor protection with the indoor protection, because for the outdoor, actually we mainly take care of the UV care, I mean sunscreen, and plus the blue light protection. But for indoor, actually, especially UVB, it's not our concern. It's mainly on the blue light. So that's the difference. So that's the reason, as I mentioned, that for indoor, the first one is, of course, it's better to incorporate still some indoor UV filters to defend against, but it's not the main function. The main function is how to prevent the oxidative stress. So it means that in your product's portfolio, it's better to incorporate a lot of matrix of antioxidants as much as possible. For instance, vitamin E and niacinamide, a lot of things to make it a matrix actually to defend against the ROS. And the third one, because based on our latest research, because blue light also causes the pigmentation, especially for the skin type 3 or above 3. So it means that when the Caucasian skin exposed to the blue light, it will now cause the skin pigmentation. But unfortunately for Asian skin, it will cause skin pigmentation. So in this case, it's better to incorporate several whitening ingredients. Of course, niacinamide is one of the best one to reduce the skin pigmentation. Okay, Anson, thank you so much. That was very insightful. I really appreciate you taking the time to chat with us today. Thank you so much, Abby. It's really great honor and really great time spent with you. Thank you so much. Nah, kita udah tahu apa itu blue light, apa efeknya ke kulit kita, terus kita juga udah kenalan dengan advanced niacinamide, satu kandungan yang bisa membantu untuk memperbaiki kerusakan yang diakibatkan oleh blue light. Nah, sekarang saya mau ngebahas satu seri skincare yang
mengandung itu tadi advanced niacinamide, yang artinya rangkaian produk skincare ini bisa membantu untuk melindungi kulit kita dari blue light. Produknya adalah Wardah Lightening Series. Nah, Wardah Lightening Series ini adalah satu rangkaian skincare barunya Wardah yang dia itu mempunyai kandungan utama advanced niacinamide. Jadi dia punya beberapa fungsi nih. Yang pertama adalah untuk melindungi kulit kita dari sinar blue light. Dia juga bisa membantu mencerahkan kulit, menyamarkan noda-noda hitam atau bekas jerawat, membuat warna kulit lebih merata, terus juga bisa menjaga kelembapan kulit. Semua produk-produknya Wardah Lightening Series ini formulanya ringan, cocok untuk semua jenis kulit. Dia tidak menggunakan alkohol sama sekali, jadi 0% alkohol. Terus dermatologically tested, of course, dan juga non-comedogenic. Nah, produk-produknya tuh banyak banget ya, jadi lengkap banget untuk jadi satu rangkaian. Kalau misalnya kamu mau pakai semuanya dari mulai cleanser sampai pelembab itu udah lengkap banget. Jadi kita bahas satu persatu ya. Saya mau bahas dari cleansernya dulu. Jadi, Wardah Lightening Series ini punya yang namanya Wardah Lightening Cleansing Milk. Ini adalah produk yang cocok banget sebagai first cleanser karena dia bisa membersihkan makeup dan juga sisa-sisa debu dan kotoran dari wajah, tapi formulanya gentle, ringan, lembut, nggak bikin kulit kering, ketarik, jadi bener-bener kulit tuh kerasa nyaman banget setelahnya. Nah, untuk second cleansernya, Wardah Lightening Series ini tuh punya dua jenis second cleanser. Yang pertama ada Wardah Lightening Micellar Gentle Wash, yang kedua ada Wardah Lightening Whip Facial Foam. Bedanya apa? Nah, kalau yang Lightening Micellar Gentle Wash, sesuai namanya, ini memang pembersih wajah yang gentle, non-stripping, dia juga pH balance, pH-nya itu menyesuaikan dengan pH natural kulit kita sehingga dia nggak bikin kulit kita tuh kering. Makanya si Micellar Gentle Wash-nya Wardah Lightening ini lebih disarankan untuk yang punya kulit normal to dry atau juga dry combination atau yang kulitnya sensitif. Sementara kalau kulit kamu cenderung berminyak, kayaknya lebih cocok pakai yang Wardah Lightening Whip Facial Foam. Jadi sesuai nama dia itu punya busa yang lebih fluffy, lebih banyak gitu ya. Sehingga buat kamu yang suka dengan cleanser yang foamy, ini akan menyenangkan banget untuk dipakai. Nah, busanya itu, partikelnya itu lebih kecil dan juga lebih lembut, sehingga dia bisa membantu untuk membersihkan pori-pori, jadi bisa kayak deep cleansing gitu. Nah, cuci muka udah, setelahnya kita pakai toner. Dan di Wardah Lightening Series ini juga ada tonernya, namanya adalah Face Toner. Ini kalau menurut saya masuknya itu ke hydrating toner ya. Jadi dia memang menambahkan kadar air ke kulit, terus juga dia memberikan sensasi seger juga pada saat dipakai ke kulit, tapi tidak mengandung alkohol ya. Sama dia juga bisa membantu untuk menyeimbangkan pH di kulit kita juga setelah cuci muka. Terus dia itu formulanya ringan banget tapi melembabkan loh gitu. Dan kamu pakainya itu bisa pakai kapas gitu ya, terus kamu usapkan ke seluruh wajah. Nah, karena pakai kapas itu tadi, jadi juga bisa sekalian ngebantu ngebersihin in case sisa-sisa pembersih yang barusan kamu pakai itu masih ada nempel di kulit kamu, sehingga kulit kamu tuh jadi lebih bersih dan juga lebih siap untuk menerima produk skincare berikutnya. Produk berikutnya setelah menggunakan toner itu bisa menggunakan Wardah Lightening Serum Ampoule. Nah, produk ini tuh adalah produk yang bisa digunakan untuk mengatasi kulit kusam dengan lebih intensif gitu ya, karena di dalam ampulnya itu terdapat high concentration advanced niacinamide. Jadi advanced niacinamide itu konsentrasinya tuh lebih tinggi. Selain itu, di dalamnya juga bukan cuma advanced niacinamide aja, tapi ada juga licorice extract. Nah, kedua kandungan ini kalau digabungin emang bagus banget gitu ya untuk membantu kulit jadi lebih cerah, terus bisa menyamarkan noda-noda gelap di wajah juga, bekas jerawat juga gitu. Kenapa? Karena dua-duanya itu bekerja secara kayak complementary gitu. Kalau licorice extract itu dia mencegah pembentukan melanin, sementara niacinamide itu dia cara bekerjanya adalah mencegah transfer melanin dari melanosit ke keratinosit. Makanya kulit jadi bisa kelihatan lebih cerah dan juga noda-noda gelap lama-kelamaan akan tersamarkan. Nah, serum ampulnya ini formulanya itu ringan, cepat menyerap, dan tentunya bisa dipakai setiap hari dan akan lebih bagus lagi hasilnya kalau dipakainya 2 kali sehari ya. Jadi di pagi hari dan juga malam hari. Nah, sekarang kita masuk ke moisturizer. Seperti saya bilang tadi, Wardah Lightening Series ini tuh lengkap banget. Jadi moisturizer untuk pagi harinya aja ada 2. Yang satu adalah Wardah Lightening Day Cream, yang satu Wardah Lightening Day Gel.
Saya bahas satu persatu ya. Wardah Lightening Day Cream itu selain mengandung Advanced Niacinamide, juga mengandung SPF 30 PA+++. Sehingga di dalam krim ini, dia bukan cuma melindungi kulit kamu dari sinar UVA dan UVB, tapi juga dari sinar blue light. Seperti yang tadi udah dijelasin ya. Teksturnya creamy, melembabkan, cepat menyerap, dan dia non-comedogenic dan juga non-acnegenic. Jadi tidak menyumbat pori-pori dan tidak menyebabkan munculnya jerawat. Sebenarnya day cream ini cocok untuk semua jenis kulit, tapi lebih cocok lagi untuk yang kulitnya itu normal, cenderung kering atau dry combination gitu ya. Sementara kalau kamu kulitnya berminyak, saya rekomen banget kamu pakai Wardah Lightening Day Gel. Ini sama, jadi dia juga punya perlindungan untuk UVA, UVB, dan juga blue light dari Advanced Niacinamide-nya. Tapi yang berbeda adalah formulanya itu tuh watery gel gitu ya. Jadi dia water base, bentuknya kayak gel yang pada saat dipakai ke kulit itu enak banget, seger banget, cepat menyerap, ringan, tapi tetap melembabkan. Nah, dari day cream kita beranjak ke night cream. Jadi kalau untuk malam hari, pakainya itu Wardah Lightening Night Cream. Wardah Lightening Night Cream ini adalah moisturizer yang kamu pakai di malam hari. Di dalamnya itu ada Advanced Niacinamide sama Licorice Extract. Jadi ini dipakai bareng sama serum ampulnya, itu juara banget untuk mengatasi itu tadi ya, kulit yang kusam, terus bisa menyamarkan noda-noda hitam juga, membuat warna kulit juga lebih merata. Nah, karena ini dipakainya di malam hari, tentu formulanya itu sedikit lebih rich gitu ya. Tapi walaupun formulanya lebih rich, ini tidak lengket, tetap tidak berminyak, jadi cocok untuk dipakai semua jenis kulit. Nah, kalau yang tadi saya bahas, dari mulai cleanser, toner, serum ampul, sampai moisturizer itu adalah perawatan kulit sehari-hari, jadi kamu pakai setiap hari. Di dalam Wardah Lightening Series itu ada produk yang sifatnya itu adalah treatment tambahan. Ada dua produknya. Yang pertama adalah Wardah Lightening Blue Clay Mask, dan yang kedua adalah Wardah Lightening Gentle Exfoliator. Ini kita bahas satu persatu ya. Dimulai dari Wardah Lightening Blue Clay Mask dulu. Sesuai namanya, ini mengandung kaolin mineral clay yang warnanya itu biru. Jadi kaolin mineral clay itu memang punya kemampuan untuk menyerap kelebihan minyak dari kulit, membersihkan pori-pori juga, dan karena di dalamnya juga ada Advanced Niacinamide, juga bisa membantu untuk mencerahkan kulit. Dan pada saat dipakai, dia kayak ada cooling sensation-nya gitu, jadi bikin kulit kerasa segar dan juga tenang gitu kan. Tapi ini 0% alkohol of course ya gitu. Jadi setelah kamu bersihin muka dengan cleanser, kamu pakai ini ke seluruh kulit dan didiemin kurang lebih 10-15 menit aja. Jangan tunggu sampai clay masknya itu benar-benar kering semuka-muka, karena itu malah bikin dia menarik kelembapan alami di kulit kamu dan bikin kulit kamu kering. Jadi itu tadi maksimal 15 menit aja, abis itu kamu bilas. Sesudahnya jangan lupa pakai moisturizer supaya kulit kamu juga tetap lembab. Oh ya, ini juga nggak disarankan pakai sering-sering, jadi cukup 1-2 kali seminggu aja pakainya ya. Produk perawatan tambahan kedua dari Wardah Lightening Series adalah Gentle Exfoliator. Mungkin dari namanya kamu juga sudah menduga ya bahwa ini adalah face scrub, tapi yang memang formulanya itu gentle. Produk ini fungsinya adalah untuk membersihkan pori-pori, untuk membantu mengangkat sel-sel kulit mati yang menumpuk di permukaan kulit, dan juga membuat tekstur kulit itu jadi lebih halus. Nah, kalau biasanya produk yang scrub itu tuh mengandung micro beads atau plastik beads yang memang tidak ramah lingkungan ya, karena dia itu bisa mencemari lautan. Kalau produk ini tidak menggunakan plastik beads tersebut, tapi yang dipakai adalah silica beads yang dia itu bisa terurai atau biodegradable dan juga non-toxic. Jadi cukup 2-3 kali seminggu aja dipakainya. Terus kamu pakainya itu jangan barengan sama cleansernya. Jadi dipakainya terpisah aja. Di saat kamu lagi pakai scrubnya, nggak usah pakai facial washnya karena nanti takutnya adalah over cleansing. Sekian pembahasan saya tentang blue light, tentang Advanced Niacinamide, dan juga tentang produk-produk dari Wardah Lightening Series. Kalau kamu masih ada pertanyaan tentang topik kita hari ini, silahkan tinggalin di comment box di bawah. Thank you so much for watching everyone. Thank you also for liking this video and subscribing to this channel. Kita ketemu lagi di video berikutnya ya. Bye!